Identitas bangsa adalah ciri khas atau jati diri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas ini mencakup nilai-nilai, budaya, sejarah, simbol, dan norma yang telah berkembang dan dipegang bersama oleh masyarakat suatu negara. Identitas bangsa Indonesia sendiri seperti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun keberagaman di Indonesia, yang pertama ada suku bangsa yang sangat beragam di Indonesia. Inilah salah satu kekayaan identitas bangsa yang luar biasa. Menurut data Badan Pusat Statistik dan berbagai penelitian, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ada bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak dan menjadi salah satu kekayaan identitas bangsa. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara, yang menjadikannya negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Yang ketiga ada budaya. Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ribuan pulau yang tersebar dari barat ke timur, Indonesia memiliki beragam budaya. Mulai dari tradisional, pakaian adat, rumah adat, seni musik, bahasa, hingga upacara adat yang khas di setiap daerah. Yang terakhir ada keberagaman agama. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi, Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah sebuah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, terutama karena kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Proses ini membuat jarak geografis bukan lagi hambatan. Informasi dari suatu negara bisa tersebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Bahkan, produk dari suatu negara bisa dikonsumsi di negara lain dengan mudah. Budaya dan gaya hidup suatu bangsa pun bisa memengaruhi bangsa lain secara luas dan mudah. Globalisasi tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Misalnya, saat ini banyak siswa di Indonesia yang belajar secara online melalui platform internasional. Terus, masyarakat menonton film luar negeri, memakai teknologi dari luar, bahkan mengikuti tren sosial media global. Adapun ciri-ciri globalisasi. Globalisasi bisa dikenali dari berbagai perubahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Internet, media sosial, dan alat komunikasi seperti smartphone memungkinkan orang di seluruh dunia untuk terhubung secara instan. Yang kedua, meningkatnya perdagangan internasional. Barang dan jasa bisa dijual dan dibeli antar negara dengan lebih mudah dan cepat. Perdagangan tidak lagi terbatas pada wilayah dalam negeri. Yang ketiga, masuknya budaya asing. Globalisasi menyebabkan budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia, seperti gaya berpakaian, makanan, musik, film, dan bahasa. Yang keempat, meningkatnya mobilitas penduduk antar negara. Orang-orang kini lebih mudah bepergian ke luar negeri untuk liburan, belajar, atau bekerja. Ini terjadi karena sistem transportasi yang semakin canggih dan terbuka.
Yang kelima, tumbuhnya perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar dari suatu negara membuka cabang atau pabrik di berbagai negara lain. Yang keenam, persaingan global yang semakin ketat. Globalisasi mendorong munculnya persaingan antar individu maupun antar perusahaan secara internasional. Semua dituntut untuk meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Globalisasi membawa berbagai perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dampaknya bisa bersifat positif, menguntungkan, maupun negatif yang merugikan. Mari kita bahas satu persatu. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, ada kemudahan akses informasi dan komunikasi. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan cepat lewat internet dan media sosial. Komunikasi jarak jauh pun menjadi lebih mudah dan murah. Yang kedua, ada peluang ekonomi lebih luas. Globalisasi membuka peluang dagang dan kerja sama internasional. Produk lokal bisa dijual ke luar negeri dan investor asing bisa masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kemajuan pendidikan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju bisa dipelajari dan dimanfaatkan oleh negara berkembang. Yang keempat, kerjasama internasional. Globalisasi mendorong kerjasama antar negara di berbagai bidang lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, kaya akan budaya global. Kita bisa mengenal dan belajar budaya negara lain seperti musik, film, makanan, dan tradisi unik dari berbagai belahan dunia. Adapun dampak negatif globalisasi. Yang pertama, terkikisnya budaya lokal. Masuknya budaya asing secara berlebihan bisa membuat generasi muda melupakan budayanya sendiri. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Banyaknya iklan dan produk asing membuat masyarakat jadi suka membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang ketiga, persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Banyaknya tenaga kerja asing masuk, dan masyarakat lokal harus meningkatkan kualitas diri agar tidak kalah saing. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Tidak semua pihak bisa menikmati manfaat globalisasi. Yang kuat makin kaya, sementara yang kecil bisa tersingkir. Kelima, masuknya pengaruh negatif. Globalisasi juga membawa dampak negatif seperti pornografi, kekerasan, individualisme, dan hedonisme yang bisa merusak moral generasi muda. Globalisasi seperti dua sisi mata uang, bisa memberi banyak manfaat, tapi juga bisa membawa tantangan dan ancaman jika tidak disikapi dengan bijak. Adapun beberapa contoh globalisasi yang dapat merusak identitas bangsa, khususnya dari segi budaya, bahasa, dan gaya hidup. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Banyak remaja zaman sekarang meniru gaya hidup negara barat yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya di Indonesia, seperti berpakaian terlalu terbuka, berpesta bebas, atau hidup individualis. Yang kedua, konten media sosial yang tak sesuai nilai lokal. Media sosial dipenuhi konten asing yang kadang bertentangan dengan sopan santun dan nilai-nilai bangsa. Yang ketiga, mengabaikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Anak-anak zaman sekarang lebih sering menggunakan bahasa asing seperti Inggris, Korea, maupun yang lainnya, dan melupakan bahasa daerah atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, musik dan hiburan asing mendominasi. Budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tarian tradisional mulai dilupakan karena musik atau drama luar negeri lebih populer. Yang kelima, konsumerisme berlebihan. Globalisasi memicu budaya konsumtif, beli barang karena tren, bukan karena kebutuhan. Akibatnya, produk lokal kalah saing dan ditinggalkan. Keenam, meniru budaya asing tanpa difilter. Budaya asing yang masuk tanpa penyaringan bisa merusak moral dan kepribadian generasi muda.
Globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi terbuka dan saling terhubung tanpa batasan. Di satu sisi, globalisasi memberikan banyak keuntungan seperti kemudahan akses informasi, perdagangan internasional, hingga pertukaran budaya. Tapi, di sisi lain, globalisasi juga bisa menjadi ancaman serius bagi identitas bangsa. Terutama jika kita tidak memiliki sikap yang bijak dan selektif dalam menyikapinya. Lalu, bagaimana cara agar kita tetap bisa eksis sebagai bangsa yang maju dan terbuka tanpa kehilangan jati diri kita sebagai orang Indonesia? Inilah beberapa cara menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Yang pertama, ada menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Cinta tanah air bukan sekedar hafal lagu kebangsaan ataupun ikut upacara bendera, tetapi juga memahami dan menghargai sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Pendidikan karakter dan nasionalisme harus ditanamkan sejak bangku sekolah, agar generasi muda memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa adalah bagian penting dari identitas bangsa. Di era globalisasi ini, kita sering terpengaruh oleh bahasa asing, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menunjukkan kebanggaan kita sebagai warga negara. Di sisi lain, bahasa daerah juga perlu dijaga agar tidak punah, karena bahasa adalah cermin budaya. Yang ketiga, melestarikan budaya dan kearifan lokal. Indonesia sendiri memiliki ribuan warisan budaya yang luar biasa, mulai dari tarian tradisional, seni musik, adat istiadat, hingga makanan khas. Sayangnya, sebagian budaya tersebut mulai terlupakan karena pengaruh budaya asing yang begitu kuat. Melestarikan budaya bukan hanya dengan melestarikan tradisinya, tapi juga menjadikannya relevan dan menarik bagi generasi muda. Contoh nyatanya, membuat konten TikTok atau YouTube tentang tutorial menari tradisional, atau membuat podcast tentang cerita rakyat Indonesia. Yang keempat, mendukung produk lokal. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah mencintai produk dalam negeri. Di tengah dominasi brand asing, kita harus bangga memakai dan mempromosikan produk-produk buatan anak bangsa. Dengan begitu, perekonomian nasional akan tumbuh dan identitas kita sebagai bangsa mandiri semakin kuat. Kelima, bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Teknologi digital dan media sosial menjadi pintu utama masuknya pengaruh global. Maka, kita harus pintar memilah mana yang sesuai dengan nilai budaya dan mana yang bertentangan. Gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menyebarkan hal-hal positif yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Yang keenam, menjadi duta budaya Indonesia di dunia internasional. Di era digital ini, siapapun bisa menjadi representasi budaya Indonesia di mata dunia. Generasi muda bisa memperkenalkan keindahan budaya Indonesia melalui karya-karya digital seperti vlog, ilustrasi, seni musik, kuliner, desain, dan banyak lagi. Globalisasi memang tidak bisa dihindari, bahkan harus kita hadapi dan manfaatkan. Tapi ingat, menjadi bagian dari dunia globalisasi bukan berarti kita harus kehilangan jati diri. Kita bisa bersaing secara global, berpikir secara internasional, dan tetap berakar kuat pada budaya kita sendiri. Jadilah generasi yang bangga menjadi orang Indonesia, generasi yang modern, kritis, dan tetap mencintai negeri ini sepenuh hati. Berjuang dan harus